Shalom jemaat Tuhan, dalam PIK kali ini saya berikan tema penampakan Yesus di pantai danau Tiberias. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hambamu, sensor tutur kata dan sikap hambamu, sehingga hambamu layak menjadi juru bicara Allah dalam PIK kali ini. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hambamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita buka, kita baca dalam Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, orang-orang Zebedius dan 2 orang murid lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi untuk menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Jawab mereka, "Enggak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jalan itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya. Itulah yang ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit. Ya, ada 13 kali penampakan Yesus setelah kebangkitannya yang tercatat dalam Alkitab, bukan 1-2 kali, tapi 13 kali. Berarti itu membuktikan bahwa Yesus tuh sungguh-sungguh bangkit dan kebangkitannya memang realita, bukan hayalan, bukan hanya imajinasi manusia atau mimpinya manusia, bukan, tapi realita. Ya. Mengapa harus 13 kali? Untuk meyakinkan para muridnya bahwa ia sungguh telah bangkit. Ya. Ia, yaitu Tuhan Yesus, pernah menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Lebih dari 500 orang sekaligus. Lihat 1 Korintus 15 ayat 6. Yohanes 21 ayat 14 dikatakan, "Inilah ketiga kalinya Yesus memperlihatkan diri kepada pengikutnya setelah ia dibangkitkan dari kematian." Maksudnya penampakan ketiga di hadapan para rasulnya, ketika kebanyakan dari para rasulnya hadir. Kebanyakan dari para rasulnya hadir. Ya, ini ketiga kalinya. Penampakan pertama setelah Yesus bangkit, ya, itu ketika Thomas tidak bersama mereka. Lihat Yohanes 20 ayat 19 sampai 24. Penampakan kedua ketika Thomas hadir, Yohanes 20 ayat 26 sampai 29. Ya, untuk meyakinkan Thomas, ya. Iya, penampakan ketiga ya waktu Yesus ada di Tiberias itu, ya, danau Tiberias. Yang pertama kita melihat murid-murid Yesus ingin kembali lagi ke kehidupan yang lama sebelum mereka dipanggil oleh Tuhan untuk jadi rasul-rasulnya. Mereka dulunya nelayan, ya. Murid-murid Yesus ingin kembali lagi ke kehidupan yang lama ketika mereka belum menerima panggilan dari Tuhan. Kita pun seringkali demikian, ya. Kalau kita menghadapi tantangan, pergumulan berat dalam pelayanan, aku kembali lagi aja ke duniaku yang lama, ke bisnisku yang lama, ke pekerjaanku yang lama. Ya. Kita ingat akan kisah ini, ya. Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Karena memang dulu itulah profesi dia, ya. Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kau." Jadi memang Petrus itu secara alamiah jiwanya seorang pemimpin, ya. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. 3 tahun yang lalu, ya, sebelum Yohanes 21 itu terjadi, ya. 3 tahun yang lalu dari peristiwa tadi, murid-murid telah menerima panggilan dari Tuhan.
Ya, I will make you fishers of men. Aku akan membuat engkau penjala, ya, penjala manusia. Matius 4 ayat 18-20. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Ya, karena mereka lari dari panggilan Tuhan, ya, walaupun waktu itu mereka sudah menerima berita Yesus yang bangkit, tapi Petrus dan kawan-kawannya berusaha kembali kepada dunia yang lama, pekerjaan yang lama. Ya, hasilnya apa? Ya, akhirnya mereka sia-sia dan kecewa, nggak dapat hasil, nggak dapat ikan. Ya. Yohanes 21 dikatakan, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa, kerja keras sia-sia saja. Ya. Manusia memang nggak bisa lari dari panggilan Tuhan. Seperti Yunus, ya, coba lari dari panggilan Tuhan, akhirnya terjadi gelombang yang besar sehingga terjadi sesuatu yang luar biasa. Hanya Yunus harus ikut panggilan Tuhan, ya, mengabarkan firman Tuhan pada masyarakat Niniwe. Ya. Nah, saudara lihat, ya, ini Yunus berusaha melarikan diri dari panggilan Tuhan. Ya, lihat ya, dia mau ke Tarsis itu, dari Yopa ke Tarsis, jaraknya 2.500 mil, bayangkan. Ya. Tapi ternyata nggak bisa lari, ya, kembali dan sampai ke, dia harus mengabarkan firman Tuhan ke Niniwe, ya. Ya. Makanya perlu kita mengutamakan kehendak Tuhan, laksanakan kehendak Tuhan. Jangan hitung untung rugi secara materi. Tuhan tahu segala sesuatunya. Laksanakan kehendak Tuhan. Matius 6 ayat 33, ya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya utamakan dulu untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau kita laksanakan. Maka yang lainnya, kata Tuhan, yang lainnya, segala kebutuhanmu akan ditambahkan kepadamu. Ya. God first. Utamakan kehendak Allah dulu. Ya. Ya, ini yang saya sudah baca. Jadi usahakanlah, ini dalam terjemahan sehari-hari. Usahakanlah supaya Allah memerintah atas dirimu dan lakukanlah kehendaknya. Maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Ini janji Tuhan, puji Tuhan. Ya, ini bagus nih. Teladan Elisa itu ketika dipanggil, dia tidak menoleh ke belakang. Lihat 1 Raja 19. Ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Ya, orang hebat nih, ya, dengan timnya, ya. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia tahu, Elia lalu, yaitu Nabi Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Maksudnya panggilan Elisa untuk jadi penerusnya Elia. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya. Biarkanlah aku mencium ayahku, pamit, ya, dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikuti engkau. Ya, belajar dari Nabi Elia. Ya, dipersiapkan untuk menjadi penerusnya Elia. Jawab Elia kepada Elisa, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Jangan lupa. Ya. Ia mengambil pasangan lembu itu, yang 12 pasang itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Jadi maksudnya no turning back, nggak ada kesempatan untuk balik kembali. Udah disembelih semua lembunya, bahkan mata bajaknya pun, ya, dijadikan sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, lalu makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, Elisa, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ini sikap Elisa luar biasa, tidak menoleh ke belakang. Apa yang merupakan panggilan Tuhan dia taati, dia ikuti. Ya, lakukan dulu kehendaknya. Ya. Allah itu tidak berhutang kepada siapapun. Pada orang-orang yang taat pada perintahnya, Allah tidak berhutang kepada siapapun. Ya.
Jika kita sudah rela berkorban untuk melakukan kehendak-Nya, Dia itu Allah akan melakukan bagiannya. Allah akan melakukan bagiannya. Do your part and God will do His part. Kerjakan bagianmu, taat pada perintahnya, dan Allah akan mengerjakan bagiannya. Puji Tuhan. Jika kita mengembalikan, misalnya, jika kita mengembalikan persepuluhan dari hasil usaha kita, persepuluhan, maka Allah siap untuk diuji. Luar biasa loh. Allah siap untuk diuji. Kalau kita taat mengembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Ya. Maleakhi 3:10. Bawalah persepuluhanmu ke seluruhnya ke rumahku, supaya ada makanan berlimpah di sana. Ujilah aku. Maka kamu akan melihat bahwa aku membuka pintu-pintu surga dan melimpahi kamu dengan segala yang baik. Itu Tuhan tuh nggak pernah berhutang kepada mereka yang mau taat pada kehendak-Nya. Ya. Ujilah aku. Ya. Yang kedua, murid-murid mengalami pertolongan Tuhan saat mereka sudah nggak berdaya. Saat kita nggak berdaya, ya sudah Tuhan, aku berserah sama Tuhan. Tuhan ternyata buka jalan luar biasa. Ya. Yohanes 21 ayat 3b. Tapi sepanjang malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Jadi seperti wasting time aja. Ya. Menyia-nyiakan waktu saja. Nggak tangkap apa-apa. Ya. Lihat, bandingkan apa yang terjadi pada mereka 3 tahun sebelumnya. Ya, lihat Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi ini 3 tahun yang lalu terjadi hal yang mirip-mirip, ya, dan terjadi mujizat yang luar biasa. Yang penting taat pada perintah Tuhan, ya. Karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Taati saja perintah Tuhan. Jangan gak usah berdebat sama Tuhan. Taati saja. Obedience. Ya. Ya. Pada saat lemah dan menghadapi jalan buntu, kita sepenuhnya bersandar pada kuasa Tuhan. Ya. Bersandar pada kuasa Tuhan. Ya, lihat. Contohnya siapa ini? Contohnya adalah Musa yang memimpin sekitar 2 juta lebih orang Israel di padang gurun. Di bagian belakang mereka sudah dikejar-kejar oleh tentara-tentara Firaun dan tentara-tentara Mesir, ya, dengan kereta kuda. Ya. Di kiri kanan mereka nggak bisa lari lagi karena ada gunung, ya, nggak mungkin. Ya. Di depan ada laut. Ya. Bagaimana? Seperti nggak ada jalan keluar. No other way. Ya sudah, Tuhan bilang maju terus, dan Tuhan lakukan mujizatnya dengan cara membelah laut merah itu. Ya, mujizat laut Teberau atau laut merah itu baru terbelah jadi 2 bagian pada saat umat Israel nggak ada jalan lain lagi. Ketika kita juga berusaha ini dan itu, nggak ada jalan lain. Sudah berserah sama Tuhan, disitulah terjadi mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Ya. Yang penting taat saja pada perintah Tuhan, pada kehendak Tuhan. Ya. 2 Korintus 12 ayat 9, apa yang dikatakan Paulus? Tapi Tuhan menjawab Paulus, ya, aku mengasihi engkau dan itu sudah cukup untukmu, sebab kuasaku, kata Tuhan, justru paling kuat kalau kau dalam keadaan lemah. Kuasa Tuhan justru paling kuat ketika kita dalam keadaan lemah. Itu sebabnya saya, kata Paulus, lebih senang membanggakan kelemahan-kelemahan saya. Sebab apabila saya lemah, maka justru pada waktu itulah saya merasakan Kristus melindungi saya dengan kekuatannya. Oh, puji Tuhan. Ya. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Ya. Ini semua pertolongan Tuhan. Aku lemah, aku nggak bisa apa-apa. Tapi aku akhirnya dimampukan oleh Tuhan. Jadi nggak ada yang bisa dibanggakan lagi. Semua adalah untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Ya.
Ya, yang ketiga, murid-murid Tuhan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam kebutuhan jasmani mereka. Tuhan memelihara kebutuhan jasmani mereka. Yohanes 21 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Enggak ada." Jadi Tuhan bertanya, Tuhan memperhatikan kebutuhan jasmani mereka. Adakah kalian mempunyai lauk pauk untuk makan jasmani? Ya. Tuhan memperhatikan kebutuhan jasmani para muridnya, bukan hanya rohani. Lukas 4 ayat 4. Jawab Yesus kepada iblis yang mencoba ini. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Iya, ada kata sajanya, jangan lupa itu. Manusia butuh roti, manusia butuh nasi untuk kebutuhan jasmani. Tapi bukan itu saja. Manusia juga membutuhkan kebutuhan rohani, yaitu firman Tuhan. Berkat Tuhan diberikan sesuai dengan sikon, situasi kondisi. Ulangan 8 3-4. Iya, yaitu Tuhan membiarkan kamu kelaparan, lalu kamu diberinya mana. Berkat Tuhan kepada orang Israel selama mereka 40 tahun di padang gurun. Mana diberikan pada waktu embun turun. Ya, lalu kamu diberikannya mana untuk makanan. Kamu dan leluhurmu tidak pernah makan makanan seperti itu sebelumnya. Ya, Tuhan, berkat Tuhan itu sesuai dengan situasi kondisi. Ya. Tuhan berbuat begitu untuk mengajar kamu bahwa manusia tidak hidup dari makanan saja, melainkan dari segala sesuatu yang dikatakan Tuhan. Selama 40 tahun bukan hanya diberikan mana ya, tapi selama 40 tahun pakaianmu tidak menjadi usang dan kakimu tidak menjadi bengkak. Ini luar biasa tuh. 40 tahun berjalan di padang gurun yang panas, kalau siang, malam dingin, kok pakaiannya tidak menjadi usang. Ya, dan kakimu berjalan terus kok nggak jadi bengkak. Itu mujizat Tuhan yang sesuai dengan sikon. Ya. Situasi kondisi. Mana tidak turun lagi ketika mereka sudah sampai di tanah perjanjian. Tuhan memberikan berkat berupa kemampuan, hikmat untuk mereka mengelola tanah Kanaan itu. Ya, mereka harus mengerjakan tanah itu, mengerjakan bagian mereka. Do your part, kerjakan bagianmu, and God will do His part, dan Allah akan mengerjakan bagiannya. Jangan kita malas. Ya. Yang keempat, murid-murid Tuhan mengalami mujizatnya di tempat yang mustahil. Di tempat yang mustahil Tuhan mampu melakukan mujizatnya. Yohanes 21 ayat 8. Pengikut-pengikut yang lain menyusul ke darat dengan perahu sambil menarik jala yang penuh dengan ikan. Mereka tidak berapa jauh dari darat, kira-kira 100 meter saja. Bayangkan, hanya sekitar 100 meter dari darat mereka bisa mendapatkan ikan besar-besar sebanyak yang kita lihat di dalam Injil Yohanes 21. Ya. Ketika mereka sedang menuju tepian danau. Ini kan satu mujizat. Gak bisa para murid Tuhan mengelak lagi. Ini bukan mujizat, enggak. Ini butuh mujizat. Ya. Yohanes 21 ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menyeret jalanya ke darat. Jala itu penuh dengan ikan yang besar-besar, katakan. Semuanya ada 153 ekor. Dan meskipun sebanyak itu, jalanya pun nggak sobek. Itu mujizat Tuhan juga. Ya. Ingat ya, luas Danau Galilea itu sekitar 21 km kali 13 km. Ya. Dan rata-rata kedalamannya adalah 25,6 meter. Rata-rata kedalamannya. Biasanya untuk mendapat ikan yang besar, perlu mereka pergi ke tengah danau. Jadi itu kalau mau dapat ikan yang besar. Tapi kalau 100 meter saja dari daratan, berarti kan di pinggir. Kok Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa. Mujizat Tuhan bukan tidak masuk akal.
Tetapi mujizat Tuhan itu melampaui akal kita yang terbatas. Beyond our listening power. Melampaui akal kita yang terbatas. Ya. 1 Korintus 12 ayat 9. Tapi seperti tertulis, apa yang gak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia. Jadi yang hal-hal yang surprising, yang mengejutkan, gak pernah dilihat oleh mata, gak pernah didengar oleh telinga, gak pernah timbul dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Yang terpenting taat saja pada perintahnya, pada kehendaknya. Maka hal-hal yang surprising akan terjadi. Oh, puji Tuhan. Yang kelima, murid-murid Tuhan diteguhkan iman mereka akan kebangkitan tubuh Yesus. Mereka diteguhkan. Lihat Yohanes 21 ayat 9 sampai 13. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Yesus ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Betul-betul mereka lihat ini mujizat, ini betul-betul Yesus yang bangkit. Bukan secara roh tapi secara tubuh kebangkitan. Ya. Ya, Yesus bangkit bukan hanya sebagai makhluk roh, bukan. Yesus bangkit bukan hanya sebagai makhluk roh, tapi Yesus yang bangkit adalah tubuh yang diberikan tubuh jasmani, tubuh kebangkitan, tubuh jasmani. Ya. Lukas 23, 39-43. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Jadi betul Yesus itu bukan hanya rohnya yang bangkit, tapi tubuh jasmaninya diberikan tubuh kebangkitan. Oh, puji Tuhan. Ya. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Kita ingat satu lagu. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Biar firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami terima, kami dengarkan, kami pelajari. Roh Kudus menguatkan kami, iman kami dengan firman Tuhan yang hidup, yang kekal itu. Terima kasih, terima kasih. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.